Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Indonesia. Kita kembali berjumpa kali ini ya, 2 hari loh ini menjelang tahun 2 hari jelang tahun baru. Masih bisa untuk menemani Anda semua di Selamat Pagi Indonesia bersama saya Febrian Ahmad. Dan saya Gema Tanjung. Dan saya Valerie Budianto. Pemirsa, ada sejumlah informasi yang telah kami siapkan. Mungkin tahun baru ini agak lumayan sedih ya, karena banyak berita duka, terutama di luar negeri karena ada beberapa kasus pesawat yang terjatuh. Ya, kalau kemarin kita masih ingat ya di Kazakhstan jatuh Azerbaijan Airlines, kini juga ada pesawat yang kembali jatuh. Yang terbaru ini kemarin adalah pesawat Jeju Air ya, Valerie dan juga Gema. Kita lihat ini merupakan pesawat yang ketika dia landing kabarnya rodanya tidak berfungsi dengan baik karena menabrak burung ya. Iya, kalau kita lihat memang ketika landing ini tergelincir dan meledak di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan, ada 179 penumpang yang tewas dalam kecelakaan ini dan 2 lainnya yang merupakan kru pesawat selamat. Dan dari KBRI juga mengatakan tidak ada WNI untungnya ya di sana. Tidak ada WNI. Kemudian juga tadi total berapa Gema? Ada 179 yang selamat, 2 yang menjadi korban. 2 yang selamat ini adalah pramugari dan juga pramugara awak kabin. Dan pesawat dari Boeing 737-800 ini mendarat keluar dari landasan dan menabrak dinding yang berada di landasan pacu hingga terbakar hebat. Bahkan saking hebatnya kebakaran yang diciptakan, ada 32 mobil pemadam kebakaran dan juga beberapa helikopter dikerahkan untuk memadamkan situasi di sana. Iya, yang tadi seperti Febri bilang juga ya, dugaan awal pesawat ini menabrak burung dan emang untuk insiden ini sangat berbahaya ya kalau yang menabrak burung ini, dan biasa memang terjadi ketika akan mendarat atau ketika akan lepas landas. Jadi memang sangat berbahaya. Korbannya juga banyak. Tapi yang saya ingat juga sebenarnya waktu itu di Turki tahun yang lalu itu juga pernah ada pesawat landing tanpa roda, namun keadaannya selamat ya. Mungkin juga skill dari pilot masing-masing ya dan juga takdir mungkinnya seperti itu. Takdir ya. Nah, yang menjadi perhatian juga Gema dan juga Valerie dari insiden pesawat jatuh ini adalah ada bertebaran di sosial media pesan-pesan terakhir dari para penumpang ini kepada keluarganya ya. Cukup sedih sekali menggunakan Kakao Talk ya, karena memang ketika landing itu beberapa penumpang sudah menghidupkan handphone dan langsung memberi memberikan kabar pesan kepada orang-orang tercinta terdekatnya ya. Bahkan sampai ada yang menulis untuk surat wasiat ke orang tuanya. Soalnya sudah punya firasat ya, bahwa akan ada insiden musibah seperti itu dan juga sempat menghubungi keluarga masing-masing dan ada beberapa keluarga yang membalas, tapi sedihnya belum sempat dibaca sudah terjadi insiden itu ya. Jadi benar critical 11 ya, ketika 3 take off, 8 dan menit juga 8 landing menit landing, betul sekali. Selain itu juga ada juga yang kemarin kita juga sempat melihat ada peristiwa kebakaran yang sama dari pesawat, yakni dari Azerbaijan Airlines jatuh di dekat kota Aktau, Kazakhstan di tanggal 27 Desember yang lalu. Baru 3 hari yang lalu ya, ini kecelakaan terjadi ya setelah mengalihkan rute dari Baku menuju ke Grozny. Iya, tapi kalau kita melihat dari kefatalan jatuhnya tetap masih lebih banyak yang selamat daripada yang tewas ya, 38 tewas dan masih selamat untuk sisanya. Nah, kalau kita lihat ini visualnya, tapi memang ada dugaan bahwa terkena tembakan ya dari Rusia. Tapi masih menjadi investigasi lebih lanjut untuk penyebab dari terjatuhnya Azerbaijan Airlines. Vladimir Putin sebenarnya juga sudah meminta maaf ya dengan pihak dari Azerbaijan, tapi tetap tidak mengakui kalau misalnya itu ternyata ada campur tangan Rusia di sana. Selain itu, ada juga kecelakaan pesawat yang terjadi, yakni adalah dari Air Canada. Ya, di Kanada ada sebuah pesawat Air Canada Express yang gagal mendarat di Bandara Internasional Halifax Stanfield, Nova Scotia, Kanada pada Sabtu malam waktu setempat. Jadi masih baru-baru ini juga. Dan akibat dari insiden ini semua jadwal penerbangan ditunda. Ini pesawatnya jenis Bombardier Q400 mengalami insiden saat mendarat. Sejumlah penerbangannya ditunda dan menanti pesawat berhasil dievakuasi karena akan sangat berbahaya kalau misalnya tetap dipaksakan untuk terbang untuk jadwal penerbangan lainnya juga. Iya, kita tentunya berharap ya agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali dan juga mungkin menjadi pengingat setiap akhir tahun ada saja musibah yang terjadi untuk pemangku kebijakan ataupun maskapai-maskapai bisa lebih memperbaiki lagi sistemnya ataupun bagaimana cara mereka untuk dapat berkomunikasi ya. Dan kemarin juga jenis untuk yang Jeju dan Kazakhstan ini katanya Boeing ya. Boeing ya, jenisnya Boeing. Ya. Oke, kita harapkan agar mungkin dari Boeing juga untuk bisa lebih mengupdate sistem keamanannya agar hari karena ini. bukan yang pertama kali kecelakaan yang terjadi yang melibatkan maskapai Boeing. Ya, kalau tadi kita bahas berita duka, kita mungkin bisa beralih ya ke yang saat ini terjadi karena besok sudah malam tahun baru. Nah, acara perayaan malam tahun baru di Jakarta ini bertajuk Semarak Jakarta Mendunia.
Dipusatkan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin hingga Harmoni diberlakukan Car Free Night. Car Free Night ini dari jam 6 sore ya. 6 sore. Tidak salah. Jadi Jam untuk 6 sore. Anda yang ingin bepergian di Jakarta harus diingat jangan sampai Anda keluar setelah jam 6 karena pasti nanti mobilnya akan macet daripada nggak jadi ya melihat kembang api, nggak jadi tahun baruan malah macet di jalan. Jadi harus diperhatikan tuh jam-jamnya. Iya, jadi ada 31 ruas menuju Jakarta yang akan ditutup dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah menyediakan 33 titik kantung parkir. Meskipun begitu pemirsa, pemerintah provinsi juga menyarankan untuk para masyarakat agar menggunakan kendaraan umum karena di hari tahun baru ini ada tarif yang dimurahkan. Jadi cuma Promo. Rp1 untuk Rp1 menaiki saja. Transjakarta, MRT dan juga LRT. Iya, tentunya ini juga semakin menambah semarak untuk warga Jakarta dan sekitarnya untuk bisa merayakan tahun baru karena biasanya tujuannya adalah di pusat kota ya seperti di Bundaran HI, di Patung Kuda. Nanti itu akan ramai, ada beberapa atraksi-atraksi panggung hiburan yang sudah disiapkan. Nah, oleh ini Pemprov Febrian nih di Jakarta. Bundaran HI sudah dikelilingi dengan panggung-panggung ya kalau kita lihat tiap tahun. Tapi sayangnya memang untuk kembang api ini sudah dilarang ya Sudah untuk dilarang. dilepaskan ke udara begitu Iya, ya. tapi biasanya kalau kita ingat lagi waktu zaman COVID-19 ya, Gubernur juga Valeri, meskipun kembang api dilarang, tetap aja ada banyak kembang api yang bertebaran di mana-mana. Tetap hati-hati ya kalau Iya. memang harus Menggunakan kembang api. menggunakan kembang api. Salah karena juga satu sudah- penggantinya 800 drone yang kembali ditampilkan ya. oke. Sudah dari tahun lalu juga Tahun sudah lalu selalu ada ya? ada dan juga ada water mist show. Ini juga sudah disiapkan. Kemarin ini saya kebetulan baru saja dari Bundaran HI. Oh, gimana Jadi emang kondisinya? benar-benar melihat semuanya sudah disiapkan. Panggung hiburan, LCD semuanya ini sudah ada dan pastinya masyarakat datang lebih awal dan akan susah untuk mendapatkan sinyal di sana. Jadi jangan sampai Oh, oke. tertinggal menjaga barang bawaan dan juga pasti dengan keluarganya harus selalu dekat ya, Iya, karena mungkin- kalau nggak susah. Mungkin kalau sinyalnya mau lancar bawa Starlink kali ya, kan langsung ke satelit langsung Ya, ke dan dalam untuk kendaraan provider. umum juga nih pemirsa mesti dicatat juga kalau Transjakarta beroperasi 24 jam. Ya. Tetapi kalau MRT dan juga LRT ini hanya beroperasi hingga pukul 2 subuh di tanggal 1 Januari. Jadi mungkin tetap diingat juga ketika akan mengikuti acara tahun baru. Betul. Jangan sampai ketinggalan kendaraan umum, nanti Iya. nggak bisa pulang. Sama harus juga mengatur waktu Anda berada di Jakarta karena kan nanti ketika bubaran itu semuanya mau pulang. Iya, Jadi itu padat sekali. Pastikan ya kalau pulangnya kalau bisa lebih awal atau make sure pulangnya nanti lebih terakhiran sehingga tidak menumpuk dengan para penumpang yang Iya. akan pulang ke rumah masing-masing di jam yang sama. Selain DKI Jakarta juga sejumlah daerah ini dipadati ya oleh wisatawan yang akan melaksanakan tahun baru di luar kota. Seperti di Pantai Drini, ini di kawasan Gunung Kidul ya, di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, ramai dipadati wisatawan. Kalau dilihat itu bahkan airnya nggak kelihatan ya. Kelihatannya orang semua ya. Prioritas orang semua di situ. Pasirnya sudah ketutup sama manusia dan juga payung-payung semua di sana ya karena padat sekali karena biasanya memang pantai ataupun lokasi dataran tinggi ya di Indonesia ini selalu menjadi tempat menarik bagi masyarakat untuk menghabiskan malam pergantian tahun baru. Ya apalagi besok kan juga cuti bersama mepet dengan 1 Januari kembali hari libur, maka emang seluruh masyarakat ini pada bepergian ke tempat wisata. Nah kita juga bisa lihat ini ada kemacetan yang terjadi di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Kemacetan ini sangat panjang ya. Terjadi juga di jalur alternatif Dagogiri menuju ke Lembang. Ini pasti orang Bandung udah pada tahu ya kalau misalnya di sini di Pasteur tuh itu pasti bakal macet Platnya B banget. semua ya. Jadi warga Jakarta pindah, kadang-kadang juga itu ada yang ngomong Jakarta lengang tapi macetnya pindah ke Bandung, ke Jogja, dan ke Bali. Bali, ini juga Bali ya. Dan pemirsa juga diimbau juga karena memang cuaca ekstrim sedang melanda di Betul. daerah Indonesia. Jadi diharapkan tetap update ya untuk perakiraan cuaca karena diperkirakan juga akan hujan di malam tahun baru. Betul. Jadi tetap harus waspada, antisipasi juga jika ada pohon-pohon yang besar, kemudian juga di wilayah dataran tinggi dan juga di ini ya pesisir takutnya Ya. ada banjirop juga. Jadi tetap diimbau untuk antisipasinya ketika terjadi cuaca ekstrim. Harus selalu berhati-hati, harus mempersiapkan rencananya perjalanan Anda agar bisa lancar, jangan sampai tahun baru nanti malah apes ya gimana ya. Dan kita masih punya informasi lain, pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ada Selamat Pagi Indonesia Flash untuk Anda berikut ini. Istri dari tahanan Budianto Sitepu yang diduga tewas dianiaya oknum perwira Polrestabes Medan Ibda Ide berharap keadilan atas kematian suaminya. Warga Jalan Horas, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara ini terus didatangi sejumlah orang untuk memberikan ucapan bela sungkawa ke istri korban, Dumaria Simangunsong dan anaknya. Pihak keluarga korban sudah melaporkan kasus ini ke Bidang Propam Polda Sumatera Utara dan berharap ada keadilan dalam kasus ini.
dan oknum perwira Polrestabes Medan Ibda ID diberi sanksi atas tindakannya. Tim Puslap 4 Bareskrim Polri diterjunkan dalam proses investigasi terkait bocornya tangki truk pengangkut cairan kimia soda api yang tumpah di Jalan Raya Padalarang Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain tim Gegana Unit Kimia Biologi dan Radioaktif, Sat Brimob Polda Jawa Barat, pihak kepolisian Polres Cimahi juga mendatangi tim Puslap 4 Bareskrim Polri dalam proses penyelidikan tumpahan soda api. Tim Puslap 4 mengambil beberapa sampel di tempat kejadian. Jika proses penyelidikan usai, polisi akan mengundang ahli untuk menentukan kesimpulan secara utuh, termasuk keterangan ahli pidana. Angin puting beliung menerjang puluhan rumah warga di 2 desa di Pati, Jawa Tengah pada Sabtu petang. Angin menerjang desa Danyang Mulyo dan desa Pekalongan, Kecamatan Wonong, Pati, Jawa Tengah. Sebanyak 43 unit rumah warga di desa Danyang Mulyo dan 6 rumah di desa Pekalongan rusak. Rata-rata kerusakan terjadi pada bagian atap yang berterbangan. Keesokan harinya, pemerintah desa setempat dibantu warga bersama TNI, Polri, bergotong royong memperbaiki rumah warga. Beberapa warga yang rumahnya rusak enggan untuk mengungsi dan memilih bertahan di rumah sembari menunggu perbaikan selesai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.